Beasiswa LPDP 2020 udah ditutup guys, udah ditutup. Dan terakhir pendaftaran itu sekitar tanggal 20 Oktober kemarin. Tapi kalian jangan khawatir, di sini aku mau sharing ke kalian terkait website beasiswa LPDP dan persyaratan ataupun dokumen apa aja yang harus kalian persiapkan sebelum kalian mengikuti seleksi beasiswa LPDP. Kembali lagi di channel YouTube aku, Reni Marlina. Oke guys, di video kali ini aku mau sharing ke kalian terkait informasi beasiswa LPDP 2020. Tapi di sini aku mau kasih informasi ke kalian, emang agak terlambat sih informasinya ya, karena pendaftaran beasiswa LPDP 2020 itu udah ditutup sejak tanggal 20 Oktober kemarin. Itu informasinya aku dapetin di Instagramnya LPDP. Tapi jangan khawatir buat teman-teman yang memang belum ada kesempatan buat ikut seleksi beasiswa LPDP. Aku udah cari-cari informasi juga terkait beasiswa LPDP. Karena beasiswa LPDP ini setiap tahun pasti ada ya, pasti ada, dan kalaupun nggak ada itu maksimal minimalnya itu 2 tahun, 2 tahun sekali pasti ada gitu loh. Dan memang ada sedikit perubahan-perubahan dari beasiswa LPDP setiap tahunnya. Nah, adapun yang mau aku sharingkan di video kali ini yaitu terkait apa aja sih persyaratan ataupun dokumen yang harus disiapkan untuk mengikuti ataupun ya seleksi beasiswa LPDP 2020 ataupun di tahun-tahun berikutnya ya. Jadi teman-teman nih yang belum ada kesempatan buat daftar di tahun ini, semoga bisa ikut seleksi di tahun depan. Jadi karena emang beasiswa LPDP itu waktunya begitu cepat ya gitu loh. Jadi teman-teman yang belum ada kesempatan nih buat daftar di tahun ini bisa langsung mempersiapkan persyaratan-persyaratan ataupun dokumen apa aja sih yang harus kalian lengkapi untuk mengikuti seleksi beasiswa LPDP. Nah, di video kali ini aku mau sharing terkait cara daftar beasiswa LPDP melalui website lpdp.kemenq.go.id. Nah, mungkin langsung aja nanti aku bakalan sharing terkait website LPDP yang ada di website di video aku kali ini maksudnya ya. Apa sih ya? Oke, teman-teman stay tune terus ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu. Nah, ini kita udah masuk di websitenya LPDP ya, beasiswa LPDP di lpdp.kemenq.go.id. Nah, ini teman-teman tinggal masuk aja ke website ini ya, teman-teman. Nah, berhubung aku bukanya lewat handphone nih, nanti teman-teman bisa langsung buka via laptop ataupun komputer ataupun PC ya. Jadi biar lebih jelas informasinya. Nah, adapun di sini teman-teman nanti tampilan websitenya lpdp.kemenq.go.id ini nanti ada beberapa pilihan nih yang bisa teman-teman pilih. Tapi karena di video ini aku mau sharing terkait beasiswa, nanti teman-teman langsung klik aja di menunya beasiswa. Nah, di sini juga banyak juga informasi ya LPDP lainnya, mulai dari informasi pemberangkatan dari alumni. Nah, kemudian kita langsung aja nih ada beasiswa ya. Langsung ke menunya beasiswa nih. Di sini ternyata di beasiswa ini ada beasiswa tahun 2020, ada juga di tahun 2019. Tentunya kita cek di beasiswa 2020 ya. Tahun ini tuh ada beasiswa apa aja. Nah, di sini ternyata LPDP di tahun 2020 ini ada 2 ya. Ada 2 beasiswa, ada beasiswa perguruan tinggi utama dunia ya, karena di sini nggak kebaca. Kemudian ada beasiswa pendidik. Nah, beasiswa pendidik itu biasanya buat guru ataupun dosen. Nah, ini ada beasiswa perguruan tinggi utama dunia tahun 2020. Apa sih itu beasiswa perguruan tinggi peringkat utama dunia ya? Jadi ini memang aku udah sekilas baca informasinya. Jadi beasiswa perguruan tinggi ini untuk dikhususkan ya untuk pelamar yang sudah menyelesaikan S1. Jadi untuk ya program magister dan doktor ataupun S3, S2 dan S3. Nah, ini seperti apa skema beasiswa perguruan tinggi peringkat dunia? Nah, beasiswa PTUD diberikan untuk jenjang pendidikan. 1 untuk magister program gelar 1 gelar ya atau single degree dengan durasi studi paling lama 24 bulan. Nah, untuk doktoral
single degree dengan durasi paling lama 60 bulan. Nah, seperti apa kriteria pendaftar? Di sini ada. Yang pertama, pendaftar beasiswa PTUD hanya dapat memilih satu perguruan tinggi dan program studi sesuai dengan LOE unconditional yang diunggah pada aplikasi pendaftaran. Nanti aku jelasin juga apa sih itu LOE unconditional itu. Nah, jadi kemudian yang kedua, ini di bagian B, pendaftar beasiswa PTUD belum memulai studi dan hanya diizinkan memulai studi pada tahun 2021. Jadi nanti ya mulai studinya itu tahun 2021. Pendaftar BPI PTUD memiliki LOE ya tadi dengan mulai studi tahun 2020. Wajib menunda studi dan memulai studi pada tahun 2021. Nah, kayak gitu guys. Kemudian apa saja komponen biaya? Nah, ini biaya ya. Aduh, apa sih Ren? Masih belepotan nih. Beasiswa ada beasiswa pendidikan dan beasiswa pendukung. Nah, di sini beasiswa pendidikannya ya mulai dari tunjangan penelitian, tunjangan buku dan lain-lain. Kemudian biaya pendukungnya ada transportasi, biaya bulanan. Kemudian insya Allah udah terjamin ya kalau ikut serta LPDP. Apa saja persyaratan umum beasiswa perguruan tinggi peringkat utama dunia ini? Nah, ini beasiswa syarat umum pendaftaran beasiswanya nih. Warga negara Indonesia telah menyelesaikan D3 ya, D3 atau S1 untuk magister dan program S2 untuk doktoral. Jadi memang beasiswa peringkat PTUD ini untuk S2 dan S3 ya guys. Nah, ini ada pun perguruan tinggi dalam negeri. Nih syarat-syaratnya ya, perguruan tinggi kedinasan, perguruan tinggi yang diakui oleh doktorat, tidak sedang ongoing nih. Jadi enggak lagi kuliah juga nih. Tadinya aku mau daftar juga sih sebenarnya ya guys, cuman ya karena udah mau UTS, udah daftar juga di kampus swasta, jadi ya sudahlah ya. Semoga bisa dapat rezeki lainnya lagi lah dari beasiswa lainnya. Nah, ini melampirkan surat rekomendasi. Nah, ini surat rekomendasinya ada 2 ya. Kalau misalkan yang bagi yang sudah bekerja ataupun yang belum bekerja. Nah, beasiswa hanya diperuntukkan untuk kelas reguler ya. Jadi nggak bisa buat kelas karyawan, jarak jauh dan lain-lain. Mengisi formulir pada pendaftaran online ya. Nanti menulis personal statement, kemudian menulis rencana studi untuk magister atau proposal penelitian untuk doktoral. Jadi kalau untuk S2 itu bikin rencana studi ya kayak esai, kemudian kalau untuk S3-nya bikin proposal penelitian. Kemudian menulis komitmen kembali ke Indonesia untuk rencana studi. Nah, apa saja persyaratan khususnya? Ada persyaratan khususnya, tadi persyaratan umum, kemudian sekarang persyaratan khususnya nih. Persyaratan khususnya wajib mengunggah dokumen LOE unconditional perguruan tinggi tujuan pada aplikasi pendaftaran sesuai dengan perguruan tinggi peringkat utama dunia yang ditentukan LPDP. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu perguruan tinggi peringkat dunia tuh kayak mungkin semacam kayak yang sudah terkenal ya, kayak Harvard, Oxford, Stanford dan lain-lain kayak gitu. Nah, ini sama ya persyaratannya, ngisi IELTS ataupun TOEFL, kemudian mengunggah surat keterangan menunda studi ya. Jadi mulainya nanti tahun depan. Nah, ini untuk seleksinya memang tadi udah aku sampaikan ya, kalau seleksi tahun ini memang udah ditutup, tapi karena LPDP itu waktunya cepat berlalu ya guys. Jadi biasanya teman-teman siapin aja dulu persyaratannya dari sekarang, siapa tahu tahun depan kalau misalkan udah dibuka tuh sekitar bulan Juni Agustus tuh biasanya udah mulai woro-woro gitu. Jadi teman-teman siapin aja nih catatan. LOE unconditional adalah surat resmi dari perguruan tinggi, official admission, yang menyatakan bahwa seorang telah diterima. Jadi kita itu harus daftar dulu di perguruan tingginya ya, tanpa syarat, yang memuat nama lengkap, jenjang pendidikan dan serta intaket studi. Jadi emang ini penting ya buat teman-teman yang memang mau melanjutkan studi melalui program beasiswa ini. Harus ada LOE unconditional yang diunggah memenuhi kriteria. Nah, dokumen apa saja nih harus dilengkapkan? Nah, ini biasanya ini nggak jauh beda ya dari setiap tahun gitu, pasti ada aja dokumen-dokumen ini wajib gitu. Jadi teman-teman harus sudah bisa mempersiapkannya dari sekarang. Jadi nanti kalau misalkan udah ada program pembukaan LPDP lagi, teman-teman tinggal langsung apply aja kalau udah lengkap persyaratannya. Ini surat pernyataan sesuai format LPDP bermaterai ya, surat rekomendasi dari akademisi 1,
surat rekomendasi 2 kalau misalkan ada yang belum bekerja, kemudian surat izin mengikuti seleksi yang membidangi sumber daya manusia bagi yang sedang bekerja, jadi kayak dari HC ataupun HRD, kemudian bikin personal statement ya, rencana studi, kemudian komitmen kembali ke Indonesia. Jadi ada tambahan kayaknya ya untuk pembuatan tulisannya, satu esainya berbeda dari tahun lalu. Gitu sih informasinya ya guys. Mungkin ini detailnya ya terkait komitmen gitu, gimana cara nulisnya, kemudian untuk magister rencana studi itu ini apa aja yang harus kalian tulis. Nih, ini udah tertera banget, nanti teman-teman bisa langsung cek di websitenya LPDP. Nah, ini untuk S3 itu bikin proposal penelitian ya. Proposal penelitiannya juga terdiri dari ada judul penelitian, latar belakang, perumusan masalah, pertanyaan, kemudian ataupun tujuan penelitian, ada kelogisan, metode dan desain, signifikan atau manfaat, kesimpulan dan saran. Nah, ada daftar pustaka. Nah, mungkin itu guys informasi terkait websitenya LPDP ya. Jadi teman-teman nih yang belum tahu ataupun dari sekarang mulai aja terus pantengin terus websitenya, karena memang LPDP itu setiap tahun ada ya gitu ya untuk beasiswanya. Kalaupun gak setiap tahun ya minimal 2 tahun sekali itu pasti ada aja. Jadi kalau teman-teman nih udah ready berkas kemudian perlengkapannya gitu loh ya. Jadi nanti teman-teman tinggal